Kalau Bible kalian Pak Pendeta, itu lebih tepatnya disebut dengan buku cerita, bukan wahyu. Gitu loh. Karena apa? Kitabnya Yahudi pun ketika menceritakan tentang kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ya, di dalam Taurat tak pernah diceritakan Nabi Musa alaihissalam itu lahir pada saat keplingnya siapa. Gak ada. Gak ada kitab Taurat menceritakan ketika Musa lahir, dia dilahirkan pada waktu keplingnya si Saifuddin. Gak ada. Karena apa? Taurat itu wahyu. Gitu loh, wahyu yang diturunkan, ya, yang dituang di dalam Taurat itu, poin yang terpenting yang menjadi petunjuk bagi Bani Israel pada masa itu. Begitu juga Quran. Quran itu wahyu, poin terpenting saja yang diceritakan Allah, disampaikan Allah kepada kami, umat Nabi Muhammad SAW, tentang hidupnya Nabi Isa AS. Apa poin terpentingnya Allah itu menceritakan kepada kami? Waktu Nabi Isa lahir, pemerintahan siapa? Rajanya siapa? Keplingnya siapa? Toh juga orang-orang pada masa itu sudah tahu. Tapi kalau Bapak Pendeta kan ceritanya itu kan apa? Di Bapak Pendeta itu kan seperti buku cerita. Iya kan? Ini kita buktikan ya. Ini buku cerita Pak Pendeta. Bukan wahyu. Kita mulai dari Matius 1 ini. Dari kitab Matius 1 nih, ini kita baca ini Pak Pendeta ya. Ini cerita. Jadi kenapa bisa buku cerita itu kalian bangga-banggakan gitu loh? Apanya gimana ya? Grammarnya ini lipat sulit. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini kan cerita ini. Peranakan ini. Jadi seluruhnya ada 14. Kelahiran Yesus Kristus kan cerita ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ada pula gak mungkin wahyu bunyinya kayak gini firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, nah kan cerita ini Pak Pendeta. Jangan Anda harapkan Bible Anda yang dikatakan kitab suci padahal cerita yang tidak mungkin, belum tentu benar adanya, bisa saja dianggap dongeng, mau disamakan dengan Quran yang nggak pantas. Ini kan ibaratnya kita baca buku cerita ini, cerita dongeng ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut ceritanya, karena Yusuf suaminya, ada pula suami, belum lagi hidup sebagai suami istri, tiba-tiba jadi suaminya. Orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, kan cerita ini. Gitu loh. Nah ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat tanpa, ini buku cerita semua ini. Gitu loh Pak Pendeta. Ya, makanya yang saya tanyakan Pak Pendeta, ke Bapak Pendeta tadi dulu lebih jelasnya ya. Silakan dulu Bapak Pendeta jelaskan kepada kami. Maria yang hamil tanpa seorang suami ini, ya. Kenapa tidak dihukum raja belum Pak Pendeta? Pak Pendeta tengok sini lah. Sar, saya lagi latihan putar kamera. Saya lagi latihan putar kamera. Begini, okay. Pak Pendeta atau begini Pak Pendeta. Ketika Matius menceritakan apa yang saya tuliskan tadi, Matius ini dapat informasinya dari mana? Cerita khayalan semua itu tadi si Matius ini dapat dari mana cerita itu Pak Pendeta? Coba silakan Pak Pendeta. Oke. Apalagi di dalam Matius 1 nomor 10-nya tadi ya. Oke. Tadi Bang Faruk berkata Al-Quran bukan cerita. Nah ini, saya bukakan surat Maryam. Tadi kan ngeledek Alkitab. Apakah bukan meledek loh Pak Pendeta. Ya, ketika istri Imran, ini di surah Maryam 35. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhan, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa yang dalam kandunganku menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nasar itu dariku, sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah ini cerita. Bagaimana dikatakan bukan cerita? Hanya ceritanya tidak tuntas, narasinya tidak tuntas. Ini cerita ini. Nah,
maka ketika ketika itu kan peristiwa, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucu. Ini cerita. Bagaimana? Pak Pendeta. Hanya karena Al-Quran. Pak Pendeta. Hanya karena Al-Quran. Pak Pendeta. Jadi hanya karena Bapak kalau mau baca, biar tahu bahwasannya cerita itu disampaikan oleh Allah langsung. Bapak Pendeta baca dari ayat pertama. Ya sekarang disampaikan oleh. Sabar dulu, saya kalau tanggapi ini ya. disampaikan oleh Allah langsung, menurut teman-teman ini dari siapa Ali Imran yang saksinya? pertama dulu ini. Alif Lam Mim. Iya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ini dari sini dulu nih. Ya, tetapi siapa saksinya? Dia menurunkan Maksudnya kepada siapa yang menjadi saksi mata? Dengan Maksudnya siapa saksinya? Kan orang bisa klaim saja begitu. Kalau hanya itu kan imani saja. Sebenarnya teman-teman muslim ini hanya imani saja. Loh kok gini ya? Ya, hanya Pak imani Pendeta saja. kan ini saya tanggapin. Pak Pendeta kan tadi bilang Al-Quran itu cerita, tapi sumbernya itu adalah Allah. Dari ayat pertama Pak Pendeta baca ini, Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW Al-Quran dengan hak membenarkan kitab sebelumnya. Nanti di selanjutnya ini dengar Pak Pendeta. Kitab sebelumnya, oke. Membenarkan kitab sebelumnya. Sabar dulu Coba Pak kita Pendeta. kembali lagi. Gimana ini? Aku menjawab pertanyaan Pak Pendeta loh. Aku buktikan bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu yang disampaikan kepada Allah, di mana Allah menceritakan. Allah Ya, itu yang kan klaimnya orang menceritakan. Islam. Maksudnya itu klaimnya orang Islam. Ini Ada datanya klaim. ada loh Pak Pendeta. Ini saya tunjukkan data. Ya itu Pak datanya Pendeta, kan dari loh. Qurannya orang Islam, tapi kan kita butuh. Iya nanti fakta saya minta historisnya. data Pak Pendeta juga dari Bibel. Iya, fakta historisnya Pak Pendeta. siapa yang menyaksikan? Maksudnya sebuah Nanti penceritaan. Pak Pendeta, ini saya yang ditanya loh. Izinkan saya menjawab lah, ya. Saya buktikan. Al-Quran memang. Kan masih waktunya saya ini, kan? Isi Al-Quran sebahagiannya itu adalah cerita orang-orang hidup di masa lampau yang diceritakan oleh Allah melalui wahyu. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada Tuhan ini. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim. Ini. Dari sini Pak Pendeta baca ini. Nanti ya. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat-ayatnya ada hikmah, yaitu pokok dari isi kitab. Ini Ya terus sekarang kan ya. gini. Oke. Wahai Saya udah tangkap itu. Sekarang saya bertanya lagi. Sabar Coba dulu kita Pak kembali ke Pendeta. surah Ali Imran. Nah, yang jadi Coba pertanyaan saya itu Ali begini, Pak Imran. Pendeta. Ali Imran sebentar. Pak Ali Pendeta. Imran. Aduh, gimana ini ya? Udah kacau jadinya. Ali Imran, coba Ali Imran 3. Coba di situ dibilang. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, kitab-kitab sebelumnya kitab apa? Pak Pendeta itu udah lari dari tema kita. Tema kita kan Isa dan Yesus kan, Pak tadi Pendeta. kan Bang Faruk bawa ke Ali Imran bagian atas ayat 1. Nah, ayat 3 ini kan jelas ada kitab-kitab sebelumnya. Jangan lari. Nah, sekarang kan Pak gini. Pendeta ngambil ayat Bagaimana yang tengah. Saya maksudnya ajak gini, Pak Pendeta malah saya baca dari melihat ayat gini. pertama. Oh, rupanya teman-teman muslim mempercayai peristiwa itu hanya dengan imani saja. Nah, tidak punya, maksudnya tidak ada pembuktian, maksudnya tidak ada pembuktian secara historis. Lalu mengklaim bahwa yang Kristen itu kitabnya cerita, padahal Quran juga cerita, hanya penggalan cerita, ceritanya Iya, nak tuntas. dengar. Saya tak jawab ya, saya tanggapi gantian Pak Pendeta ya, saya tanggapinya. Oke, dengar Pak Pendeta Gitu. ya. Al-Quran itu sebahagian isinya ya memang cerita kehidupan orang-orang pada masa lampau. Ya, ceritanya nggak diceritakan tuntas. oleh, sabar dulu lah Pak Pendeta. Iya, tapi ceritanya enggak. Maksudnya waktu saya sabar udah dulu, tanggapi. saya menjawab. Nah, ini TikToknya gimana? Saya nggak ngerti cara TikToknya. Dari Sabar tadi Bang dulu. Faruk ngomong saya biarkan kan. Nah, jadi kalau saya lihat, ini saya simpulkan sedikit. Saya menyimpulkan bahwa Al-Quran ini adalah cerita juga, cuman penggalan cerita. Nah, kalau dari keterangan surah Ali Imran, ya ayat yang ketiga, justru diminta orang-orang muslim itu untuk melihat kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Harus ada Pendeta, konfirmasi. itu bukan tema kita loh Pak Nah, Pendeta. Tema dia kita menurunkan Isa dan kitab Yesus. Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
dan menurunkan Taurat dan Injil. Berarti di dalam keyakinan Islam, di dalam keyakinan Islam ada kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab-kitab sebelumnya itu apa? Konfirmasi dari teman-teman Muslim. Ya, itu beda tema lah kita. Itu nanti kita kaji Pak Pendeta ya. Kita fokus dulu gini, ya antara Yesus mungkin dengan Isa. mungkin Kita fokus dulu antara Yesus dengan Isa ya Pak Pendeta. Boleh? Sudah bisa kooperatif Pak Pendeta. Ya, udah bisa tenang Pak Pendeta, sudah bisa kooperatif tenang. itu gimana Saya maksudnya? dulu dari tadi Pak Pendeta yang ngomong. Oke. Gantian ya. Oke, saya tanggapi dulu Pak Pendeta ya. Maksudnya gini, tanggapi berapa menit? Ya. Sebentar, kita bikin Pertanyaan kesepakatan Pak dulu Bang Pendeta Faruk. tadi saya tanggapin. Iya, maksudnya waktunya berapa Pertanyaan menit? Dari Bapak tadi tadi kan saya Bang Faruk tanggapin, ngomong 5 meskipun menit. pertanyaan saya nggak Anda sentuh gitu loh. Saya tanggapin dulu, saya buktikan, Al-Quran saya buktikan. Dari ayat pertama tadi kan saya tunjukkan ke Bapak Pendeta, bahwasannya Al-Quran ini, sebagian isi Al-Quran itu memang menceritakan kehidupan orang-orang dan juga nabi-nabi pada masa lampau. Berarti yang mengaku juga ya, mengaku bahwa Al-Quran juga ada ceritanya. Sabar dulu. Ya maksudnya saya garis bawahi dulu kalimatnya. Oke, saya garis bawahi dulu kalimatnya. Bang Faruk mengakui bahwa Al-Quran juga isinya cerita. Iya, yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Datanya kan sudah saya kasih tadi. Sebagian cerita itu menceritakan tentang Nabi Isa AS. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Pendeta ini dalam Matius 1 ini tadi, gitu loh. Ini Matius menulis cerita ini dari mana ini? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Sumbernya dari mana Matius menuliskan ini, gitu loh. Sementara tidak ada di ayat sebelumnya dikatakan. Kalau di Ali Imran kan tadi ayat pertama kan disampaikan di mana Al-Quran diturunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW yang menjadi wahyu atasmu. Kan lalu diceritakan lah, inilah kisah tentang Nabi Isa AS. Kan Allah yang bercerita kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Nabi, melalui perantara Jibril yang disebut dengan wahyu. Kalau ini kan Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta ya, ceritanya ini macam cerita karangan waktu SD gini. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, saya anak jawab. Abraham, gitu. Sekarang saya jawab. Menurut iman teman-teman Kristen, penulis Matius ini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Masa wahyu berbunyinya atau firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu saya jawab ya. Ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata bagaimana dia ngomong terus? Mau kasih kesempatan ngomong. Saya baca Bibel loh Pak Pendeta, sama dulu lah. Sekarang giliran saya, udah 5 menit loh. Bang Faruk ngomongnya 5 menit. Ini masih 2 menit Pak Pendeta, tadi 5 menit. Ini sih hanya mau cerita. Makanya mau TikTok Ini kan kan tadi, waktu, mau pakai ini waktu. kan waktunya 2 masih 2 menit, ya kan? Yang gitu. Nanti waktu Pak saya Pendeta, tenang ya, silakan. Ya, sabar Pak Pendeta. Yang jadi pertanyaannya Pak Pendeta, karena dalam iman kalian, kepercayaan kalian, penulis Matius itu adalah Matius. Banyak pertanyaannya, dari mana Matius tahu semua kisah ini? Bahwasanya Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung dari Roh Kudus. Dari mana Matius tahu? Udah, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencerminkan istrinya di muka umum. Iya, tadi Pak Pendeta ya, bermaksud menceraikannya diam-diam. Dalam tradisi Yahudi nggak ada cerai diam-diam Pak Pendeta. Hukum cerai Yahudi itu hampir sama dengan Islam. Nggak ada cerai diam-diam, diam-diam kita cerai ya, diam-diam kita cerai. Itu yang pertama. Yang kedua, buktinya ini adalah cerita yang gabrul saya rasa Pak Pendeta ya. Di ayat sebelumnya dikatakan kelahiran Yesus Kristus bertunangan, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di ayat 18 dikatakan mereka belum hidup sebagai suami istri. Tapi di ayat 19-20 tiba-tiba Yusuf mau menceraikannya. Makanya saya bertanya kepada Bapak Pendeta gitu loh. Matius ketika menuliskan kitab Matius 1 ini, Matius itu dapat sumbernya dari mana? Dapat informasinya dari siapa Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta, Matius dapat informasi dari siapa? Waktu saya ya, jangan dipotong-potong ya. Jangan dipotong-potong waktu saya ya. Harus jujur. Nah, pertama, kalau teman-teman Muslim, sebelum saya jawab pertanyaan Bang Faruk, kalau teman-teman Muslim berkata bahwa cerita itu langsung diceritakan oleh Allah kepada Muhammad, itu berarti diterima dengan iman. Hanya diterima dengan iman.
Karena tidak bisa melakukan pembuktian secara melakukan pembuktian secara perkara. Padahal itu peristiwa. Ya siapa yang menyaksikan? Benar tidak diceritakan? Ya benar tidak? Siapa yang mendengarkan bahwa Muhammad mendengarkan cerita dari Allah misalnya? Nah, berarti kan diterima oleh teman-teman Muslim dengan iman. Nah, diterima dengan iman, begitu. Nah, kemudian ini menariknya ya, di surah Ali Imran pasal 3 itu dikatakan dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya, menurut Taurat dan Injil. Nah, itu coba dijelaskan, konfirmasi. Nah, tadi seperti pengakuan Bang Farouk bahwa Al-Quran juga itu terdiri dari cerita. Nah, hanya ceritanya kan penggalan cerita. Bersumber dari siapa ceritanya? Saya bilang tadi Pak Pendeta. Nah, bersumber dari siapa kalau ceritanya tadi? Kalau harusnya kalau dia bersumber dari yang di ayat 1 tadi, seperti yang dikatakan oleh Bang Farouk, bersumber dari Allahnya teman-teman Muslim, harusnya kan ceritanya tuntas. Tapi ini kan penggalan cerita. Nah, ini penggalan cerita. Jadi tetap itu cerita. Itu. Jadi tidak bisa menyerang orang Kristen bahwa Matius itu cerita, Al-Quran itu bukan cerita. Tapi faktanya Al-Quran juga cerita. Anggaplah nah, ini waktu saya gimana sih? Nggak, maksudnya waktu saya. Pak Pendeta nggak jawab pertanyaan saya loh. Ya ini polari ini. Jadi fakta historisnya memberikan cerita Matius ini bersumber dari mana Pak Pendeta? Al-Quran itu tidak menceritakan dengan tuntas. Makanya saya bertanya, ya bagaimana Al-Quran bisa mencatat bahwa Maryam yang adalah orang Yahudi, Maryam yang adalah suku Lewi, Maryam yang adalah anak Imran, ya itu bisa punya anak yang namanya Isa dan tidak diketahui oleh orang Yahudi itu sendiri. Nah, itu perlu diselidiki kebenaran. Ya, itu jadi pertanyaan, itu haknya teman-teman Muslim. Nah, kalau mengenai Matius, ya Matius pertama, Matius itu tokoh yang dekat dengan Yesus Kristus. Dia hidup sejaman dengan Yesus. Bahkan Matius bertemu dengan Maria, ibunya Yesus. Ya, data dalam Pak Pendeta, data. Dalam Kisah Para Rasul. Minta data sebentar. Buka data ini agak lama. Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Nah, di situ dikatakan, maka kembalilah ayat 12 sampai ayat 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Nomor berapa? Ya. Aduh. KPR 1 ayat 12 sampai ayat 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius. Ada nama Matius itu. Yakobus bin Alfius, Simon. Mana Yusuf Pak Pendeta sama Marianya? Mereka semua bertekun sehati. Pak Pendeta, Yusuf dan bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Nah, serta Maria ibu Yesus. Yusuf dan Marianya mana? Itu Maria ibu Yesus serta Maria ibu Yesus. Iya, Yusufnya mana Yusufnya? Jadi dengan Yusufnya mana? Nah, jadi di situ Matius ini hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Pak Pendeta gini loh, penceritaan Pak Pendeta. itu diceritakan. Kalau Matius menceritakan sesuatu yang tidak benar, pasti dikonfirmasi oleh Maria. Oh tidak benar. Nanti saya ngomong dipotong Pak Pendeta ya. Nah itu satu. Yang kedua, Alkitabnya orang Kristen, pewahyuannya itu tidak seperti Al-Qurannya orang Islam. Ya kalau orang Islam itu kan diturunkan. Nah, diturunkan dari apa? Misalnya pewahyuannya. Wahyunya langsung. Kalau Alkitab itu pengilhaman. Sifat dari pewahyuan Alkitab itu pengilhaman. Jadi Roh Kudus memberikan ilham, para penulis menulis berdasarkan ilham Allah. Gitu. Maka Yesus Kristus berpesan kepada rasul-rasul bahwa Roh Kudus akan menuntun mereka dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke 25-26 dikatakan,
semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diturunkan atas Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Kemudian Matius 16 ayat 12-13. Masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi itu legitimasinya. Jadi pengilhaman. Matius menulis berdasarkan pengilhaman. Nah, itu disaksikan loh, saksi mata, saksi peristiwa. Nah, sampai sekarang Bang Farouk belum bisa menerangkan kepada saya isahnya Bang Farouk itu hidup pada pemerintahan siapa, zaman siapa. Jangan sampai tidak pernah ada tokoh itu dalam sejarah. Atau ada konfirmasi tokoh sejarah siapa yang mengkonfirmasi itu. Silakan. Oke, jangan dipotong Pak Pendeta ya. Tolong saya jangan dipotong Pak. Nah, saya ngomong. Saya hargai kok. Oke, jadi teman-teman ya bisa menyimak teman-teman ya. Kalau literasi cerita di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang kisahnya Isa ibnu Maryam, yang Pak Pendeta kutip dalam surah Ali Imran tadi, dari ayat pertama sampai kedua, ketiga dan seterusnya, literasinya itu jelas. Cerita itu bersumber daripada Allah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam ayat sebelumnya dikatakan, nah wahai Nabi Muhammad SAW, ceritakanlah kisah tentang Isa ibnu Maryam, bagaimana dia bisa begini. Kan Allah yang menjadi sumber cerita itu tadi. Allah lah yang sang validator dari cerita itu tadi gitu loh. Tapi ketika Pak Pendeta ditanyakan tadi, Pak Pendeta, ketika Matius menceritakan tentang kitab Matius 1 dari nomor 1 sampai seterusnya, perihal tentang kehamilan Maria, perihal tentang Bapak Yusuf didatangi malaikat dalam mimpi untuk menikahi Maria, perihal tentang bahwasanya Yusuf meskipun menikahi Maria tapi tidak menggaulinya. Matius itu tahu dari mana? Matius tahu ceritanya dari mana? Cerita tentang Yusuf ini Matius tahu dari mana? Lalu Pak Pendeta menjawab, KPR 1 nomor 12 sampai 14. Ini pertanyaannya gini Pak Pendetanya, izin Pak Pendeta ya, ibaratnya Pak Pendeta ini sedang ujian ini, ujian sekolah. Lembaran ujian itu membuat sebuah pertanyaan, Matius tahu dari mana cerita tentang Yusuf dan juga Maria, belum ke Yesus ya. Belum ke Yesus ini, antara Yusuf dan Maria. Pak Pendeta menjawab, KPR 1 nomor 12-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius. Apalagi katanya di bawah ini. Yudas, mereka semua bertekun dalam sehati beberapa perempuan serta Maria, ibunya Yesus. Ini kurang ajar nih nulis kayak gini nih. Masa ditulisnya ibunya Yesus? Dari redaksi aja udah kurang ajar nih Pak Pendeta. Jika Matius yang dimaksud ini, ya jika yang Matius yang dimaksud ini adalah muridnya Yesus, kok berani kali dia berkata ibunya Yesus? Kalau Pak Pendeta lah guruku di sekolah, aku bilang gini, mamanya si Suat, aku bilang, kurang ajar. Kan kurang ajar. Lalu datang mamanya si Suat. Dari redaksi aja udah nggak apa sini Pak Pendeta, makanya saya bilang ini karangan belakang. Kan kurang ajar ini ibu Yesus katanya. Dan dengan saudara-saudara, ya Allah dan saudara-saudara si Suat, aku bilang gitu. Kan kurang ajar kayak gitu loh. Kalau memang ini adalah gurunya dan ibunya guru, kan gitu. Dengan saudara-saudara guruku, kan gitu. Orang akan paham. Domir dari guru itu mengarah pada Yesus. Kalau aku bilang lagi nih, lalu datanglah ibunya si Suat dan dengan saudara-saudara si Suat. Dalam ayat ini Pak Pendeta tidak ada redaksinya, tidak ada ayatnya di mana diceritakan bahwasanya Matius itu dapat informasi itu dari Yusuf. Ada literasinya gitu loh. Itu yang saya tanyakan kepada Bapak Pendeta. Pak Pendeta, kalau ujian di sekolah ditanyakan Matius dapat informasi dari siapa?
perihal tentang kisah antara Maria dengan Yusuf. Terus Pak Pendeta jawab dengan KPR 1 nomor 12 sampai 14, ya, dengan narasi yang seperti ini. Guru akan menelepon orang tua Bapak Pendeta. Guru akan berkata kepada orang tua Bapak Pendeta bahwasanya anaknya sudah gila. Maaf Pak Pendeta, nggak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa. Jika memang Matius itu mendapatkan ilham dari tulisannya, kasih dong ayatnya di dalam Bible. Dikisahkan Matius menerima ilham dari si fulan, di mana Matius diperintahkan untuk menyampaikan dan menceritakan hal-hal atau ilham yang disampaikan kepada dirinya. Cuman Pak Pendeta, lucunya lagi, ketika aku bertanya Matius tahu dari mana kisah tentang Maria dan Yusuf, Pak Pendeta mengambil literasi dari Lukas. KPR itu kan tulisannya Lukas itu, Pak Pendeta. Sama halnya aku tanya Pak Pendeta, ya si Paruk, ada yang bertanya si Paruk tahu dari mana informasi tentang Bapak Pendeta? Malahan Bapak Pendeta mengatakan dari si Kelvin, kan nggak nyambung. Kalau Pak Pendeta ya Matius ini tahu dari mana informasi cerita tentang Yusuf dan Maria? Silakan Pak Pendeta. Cuma informasi dari mana? Jadi waktu saya jangan dipotong ya. Ya, hampir-hampir Bang Faruk tidak menjawab ya, teman-teman, pertanyaan saya. Tolong bantu tap-tap layar teman-teman ya, tap-tap layar. Ya, tidak dijawab pertanyaan saya. Dia lari ke Matius, lari ke kisah para rasul. Ya, ibunya Yesus disebut ibunya Faruk, itu sopan. Ya, itu kan Yesus. Namanya Yesus disebut ibunya Faruk, ibunya Dance, ibunya Peter Suat, nggak ada masalah. Gitu. Cuman kan dibawa narasinya kemana-mana, hanya berupaya untuk lari dari jawaban yang saya minta. Ya, artinya Bang Faruk belum bertanggung jawab sama sekali dari tadi narasi panjang lebar. Ya, dan pengilhaman itu Matius menulis ketika dia tulis itu saksi mata ada semua, dan saksi mata membaca, orang-orang Yahudi membaca. Kalau memang apa yang ditulis oleh Matius itu bertentangan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, pasti yang membantah pertama orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias. Maka mereka tidak bisa menolak hal itu. Dan Maria memberi kesaksian, oke, saya waktu diambil Yusuf, pada waktu saya mengandung Yesus Kristus, memang sampai lahir saya perawan. Gitu. Jadi tidak bisa, karena tidak punya pembuktian. Nah, sekarang hal yang sangat ini ya. Tadi Bang Faruk katakan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu diceritakan oleh Allah kepada Muhammad. Nah, sekarang kok ceritanya diceritakan secara penggalan? Dan kalau dikonfirmasi kepada orang Yahudi tidak akan menerima itu. Ya, Maryam itu orang Yahudi dari suku Lewi. Ya, di dalam Keluaran 15 ayat 20, ini datanya. Keluaran 15 ayat 20, Maryam itu saudara perempuan Harun, Miriam saudara perempuan Harun. Ya, dalam Bilangan 26 ayat 59. Bilangan 26 ayat 59. Miriam itu anak Amran. Dengan Yokobed. Anak Amran dan Yokobed. Musa tadi dikatakan, diceritakan alur lahirnya Musa juga, diceritakan Alkitab. Gitu. Bagaimana teman-teman Muslim tetap ngotot bahwa ya Maryam, saudara perempuan Harun, punya anak yang namanya Isa. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak pernah menceritakan itu. Itu sebelum Masehi, bahkan sesudah Masehi, cerita itu baru muncul bahwa Isa putra Maryam itu baru muncul ketika ada Al-Quran. Orang Yahudi tidak pernah menceritakan itu. Dan kalau kita lihat jarak hidup antara Al-Quran yang dimunculkan dengan kehidupan Miriam saudara perempuan Harun yang tercatat di dalam kitab Bilangan 29 ayat 59, anak Amran, yaitu jaraknya jauh sekali. Masakan Tuhan pencipta alam semesta menghilangkan cerita yang begitu penting ya di antara kalangan orang Yahudi, baru dimunculkan di kalangan orang Arab.
Orang Yahudi tidak pernah tahu itu. Suku Lewi tidak pernah tahu itu. Karena orang Yahudi itu pegang Alkitab Perjanjian Lama, dan Alkitab Perjanjian Lama menceritakan bahwa Miriam, anak Amran dan Yokobed, saudara perempuan Harun, mereka hidup pada zaman Firaun. Pada zaman Firaun. Nah, ini yang belum dapat, ya. Tadi dikatakan bahwa itu penggalannya cuman Al-Quran itu bukan cerita, tapi sudah disangkali oleh Bang Faruk. Itu cerita, diceritakan langsung oleh Allah kepada Muhammad. Nah, tetapi kalau cerita itu sudah ada, kenapa orang Yahudi tidak tahu? Yang notabene itu peristiwa penting. Harusnya Miriam, orang Yahudi, menceritakan itu kepada orang Yahudi. Itu kisah penting. Mengapa baru orang Arab, ya, orang Arab ya, pada masa Al-Quran baru cerita itu ada? Nah, itu coba diceritakan. Nah, mengenai Matius itu betul-betul pengilhaman. Diilhamkan dan saksi mata ada, saksi peristiwa ada. Jadi dibaca diketahui, yang membaca mengetahui menjadi percaya, termasuk ibunya Yesus. Makanya dicatat di situ, ibunya Yesus percaya kepada Yesus, gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, ya, itu ketika Allah menceritakan kepada Muhammad, siapa yang membaca pertama kisah itu? Kalangan mana yang membaca itu pertama? Ya, ini jadi satu pertanyaan besar bagi kami orang Kristen. Karena tokoh Yesus hampir mirip dengan tokoh Isa, tapi dalam pengkisahannya itu beda jauh. Ini baru tentang latar belakang, ya, latar belakang kelahiran historisnya. Belum lagi saya tanya mengenai peristiwa kelahirannya. Oke, silakan Bang Faruk. Waktunya Bang Faruk. Ya, teman-teman tap layar juga lah, supaya saya jangan kalah. Dan tadi saya kalah terus, kalah match. Oke, mungkin gini Bang Faruk, saya ada kegiatan nanti habis. Nah, gini, Bang Faruk ngomong statement akhir, lalu saya statement akhir sudah. Nggak adil lah, aku 10 menit kalau gitu. Oke, Bang Faruk ngomong dulu, saya statement akhir, habis itu Bang Faruk statement akhir. Udah, habis itu kita selesai. Oke. Jadi gini teman-teman ya, saya tidak mengintervensi jawaban dari Bapak Pendeta ketika mengatakan Matius itu mendapatkan ilham. Kalau memang Matius dapat ilham Bapak Pendeta, tolong Bapak Pendeta berikan datanya di mana. Sebagaimana ya, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dalam surah Ali Imran, dimulai dari ayat pertama tadi kan ada validasinya, di mana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Quran itu, Allah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ceritakanlah kisah dari orang-orang terdahulu atasmu, yaitu kisah tentang Ibnu Maryam. Adapun ceritanya itu begini kan Allah yang menceritakan gitu loh. Tapi kalau memang Matius itu dapat ilham, mana datanya? Pak Pendeta nggak bisa kasih datanya. Terus Pak Pendeta bilang saksi. Di mana saksinya? Lah kalau begitu dalam Matius 1 nomor 19 ketika Yusuf bermimpi, siapa saksinya? Kalau Pak Pendeta bilang saksinya adalah Matius, berarti waktu itu Yusuf dan Matius bobok bareng gitu, bobok bareng. Kalaupun aku bobok bareng sama Bapak Pendeta, aku nggak tahu apa mimpimu Pak Pendeta. Bapak Pendeta kalau bobok bareng aja sama istri, andai kan tidur bareng sama istri, nggak mungkin Pak Pendeta tahu apa mimpinya istri kalau istri tidak bercerita. Itulah gabrulnya pemahaman kalian Pak Pendeta. Gitu loh. Bersumber dari mana? Apa yang ditulis Matius ini bersumber dari mana? Itu yang saya tanya. Kalau dari ilham mana datanya? Terus Pak Pendeta bilang, dari Yahudi itu tidak percaya tentang kelahiran Isa ibnu Maryam. Karena orang Yahudi itu begini. Kalau memang berbicara tentang Yahudi, hadirkan Yahudinya kemari. Jangan Bapak Pendeta berlisankan Kristen, tapi bernarasikan Yahudi. Itu namanya lempar batu sembunyi pantat. Kalau memang mendiskusikan cerita antara Isa ibnu Maryam menurut versinya Yahudi, aku harusnya diskusinya sama Yahudi, bukan pemakan babi. Ini Pak Pendeta diskusinya sama saya, masa narasinya bawa Yahudi? Itu bahasa apanya? Bahasa apanya ya? Bisa dibilang Pak Pendeta itu seperti lempar batu sembunyi pantat gitu. Pak Pendeta bilang menurut Kristen, menurut Bibel, menurut Kristen, menurut Bibel, jangan menurut Yahudi.
Yang ketiga, perihal tentang Maria saudara Harun. Saudara Harun di situ bukan saudara Harun, saudaranya Musa Nabi, bukan. Tapi ada keluarganya Maryam yang bernama Harun. Gitu loh. Bukan bermaksud dia saudaranya Harun di zamannya Musa. Karena apa? Dalam Matius 1 nomor 1 pun dikatakan, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Yesus itu anak Daud, anak Abraham, anak Maria, atau anaknya Yusuf? Mana coba? Ini juga dalam Matius 1 dikatakan, Yesus anak Daud. Tapi kan kita nggak mungkin beranggapan Daud lah yang telah memperanakan Yesus. Gitu loh. Karena Pak Pendeta lucu kali Pak Pendeta ya. Aku makanya nggak mau lagi jadi Kristen Pak Pendeta. Waktu baca kita mati sini Pak Pendeta nggak mau lagi. Tidak Pak Pendeta, baca lah Pak Pendeta. Lucu kali aku bacanya, coba lah. Ini ya. Aku bukan ngarang Pak Pendetanya. Ini data Pak Pendeta ya. Ini data lah. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari manalah pula Matius tahu bisa membuatkan nasabnya Yesus sepanjang ini, coba? Hah? Sementara dari sepanjang nasab ini tidak ada nama Matius. Nih, lalu kita gini, kelahiran Yesus Kristus, oke? Matius yang menceritakan kelahirannya Yesus. Bukan kedua orang tuanya yang menceritakan tentang kelahirannya. Di dalam Taurat pun nggak ada firman bunyinya kayak gini Pak Pendeta. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ini cakap Pak Pendeta, ya. Ini buku kitab suci atau buku pelajaran sekolah? Kan kayak buku pelajaran sekolah. Bahagian dari api adalah sebagai berikut. A. Bahan. B. Panas. C. Oksigen. Kan kayak gitu nih Pak Pendeta. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan, kan kurang ajar nih sama mamanya guru ini. Disebut-sebut sama mamanya guru ini. Bertunangan dengan Yusuf, ya disebut lagi nama bapaknya. Ini kan iya redaksinya, ini kayak mana nih Pak Pendeta? Dia akan melahirkan, dia Yesus, dialah Mak di nama-namanya. Pak Pendeta, sedikit lagi nih Pak Pendeta ya. Kalau menyebut nama oke lah. Contoh lah Pak Pendeta ini punya guru nih, punya murid nih. Pak Pendeta nih guru nih. Pak Stuart ya, katakan kan. Pak di Guru waktunya Stuart. Bang Farouk masih ada satu waktu lagi. Kalau murid Pak Pendeta ngomong, ditahan. Nafsu ngomongnya ditahan dulu. Tahan. Bagi waktu. Kalau dijawab Pak Pendeta ya. Matius dapat informasi dari mana? Cerita tentang Yusuf dan Maria gitu loh. Jangan intervensi waktu saya. Oke. Nah, lihat ya. Keyakinan iman Kristen. Keyakinan iman Kristen itu sangat beda jauh dengan teman-teman Islam. Di Kristen itu ada tokoh yang namanya Joseph Smith. Joseph Smith itu tahun 1820 dia berkata bahwa ada malaikat yang datang kepada dia kasih kitab di lempengan emas, lalu dia salin, lahirlah Kristen Mormon. Tapi orang Kristen tidak menerimanya sebagai satu kelompok yang benar, itu sekte sesat gitu, karena klaim Joseph Smith sendiri. Sedangkan saya minta data pembuktian dari Al-Quran tadi, selalu hanya bilang itu cerita yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Muhammad. Tapi siapa saksinya? Diceritakan kepada siapa pertama kali? Siapa yang menerima penceritaan pertama kali? Tidak ada, tidak tahu. Ya, lalu konfirmasi kepada orang Yahudi, ya orang Yahudi percaya perjanjian lama itu firman Allah, gitu. Dan konfirmasinya kalau cerita itu benar, Maryam, saudara perempuan Harun, bisa punya anak yang namanya Isa, harusnya cerita itu sudah berkembang sebelum ada Muhammad, sudah harusnya berkembang di kalangan orang Yahudi, ya. Tetapi itu tidak ada pembuktian historisnya. Gitu. Makanya ketika kita minta pembuktian historis, Bang Farouk selalu berkata, kitabnya kami ini bukan cerita. Dikonfirmasi lagi, ternyata cerita, tapi penggalan cerita, tidak utuh dari cerita. Hanya kasihannya Bang Farouk ini ialah, ya, dia tidak baca di surah Ali Imran, ya, bagian yang keempat. Nah, nomor 4 itu diceritakan bahwa itu dia menyempurnakan cerita di kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab-kitab sebelumnya ini kitab yang mana? Nah, ini yang harus dikonfirmasi oleh teman-teman Muslim. Gitu, harus jujur dalam menyampaikan cerita. Nah, kalau ceritanya nggak jujur ya dipenggal-penggal seperti itu.
Nah, kalau keyakinan yang seperti yang tadi bilang hanya Allah yang turunkan kepada Muhammad, Joseph Smith pun mengaku begitu, gitu. Joseph Smith mengaku ya bahwa dia dapat penampakan dari seorang malaikat yang namanya Maroni, kemudian dikasih lempengan kitab dari lempengan emas, lalu dia salin itu, dituliskan jadi kitab Mormon, gitu. Jadi orang Islam dan peristiwa-peristiwa klaim itu pun pernah terjadi zaman Zoroaster 600 tahun sebelum Masehi. Zoroaster juga mendapat penampakan ya seorang sosok. Juga dia klaim bahwa dia membawa agama baru. Nah, sekarang itu butuh data, butuh saksi, validasi, memverifikasi bahwa benar itu. Ya, yang datang itu benar-benar adalah pencipta. Yang datang itu benar-benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di dalam Alkitab, dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan yang diilhamkan Allah, rasul-rasul masih hidup, membaca, Matius membaca, ya, rasul-rasul yang lain membaca, orang-orang percaya yang lain membaca kisah itu, dan kisah itu beredar di kalangan orang Yahudi. Mengapa dimulai dengan silsilah? Karena dikatakan di situ bahwa Mesias itu harus anak Daud. Maka dalam silsilah Matius 1 ayat 1, nama Daud ditempatkan lebih dahulu dari Abraham. Sehingga orang Yahudi itu menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Itu yang dijanjikan, keturunan Daud yang akan datang, dialah Mesias itu. Dan Mesias dalam Mazmur pasal 2 ayat 6-7, dia adalah Tuhan. Gitu. Dia adalah Tuhan. Nah, bagaimana teman-teman muslim bisa membantah itu? Ya, membantah dari satu penggalan ayat seperti tadi. Oh, tulis nama Ibu Yesus. Nah, masalah kan namanya itu silsilah, meruntut silsilah. Memangnya namanya misalnya gini, silsilah Faruk Syanipar. Lalu dibilang bukan nama Faruk, lalu siapa? Bapaknya disebut apa? Sebut nama, itu lebih kurang ajar lagi. Ya, ini kan masih dalam bahasa apa yang toleransi gitu. Misalnya nama bapak Bang Faruk siapa, lalu disebut nama bapaknya. Ya kan ini ibunya Yesus. Itu sopan. Gitu. Jadi hanya narasi-narasi penggalan-penggalan seperti itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Jadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dijelaskan pengilhaman, dan pengilhaman itu diterima, dibaca. Jadi proses Alkitab itu menjadi kanon perjanjian baru. Nomor 1 lewat penulisan. Penulisan legitimasinya harus rasul, dibaca oleh jemaat, diterima sebagai firman Allah. Rasul itu adalah pemegang otoritas wahyu lisan. Itu rasul, pemegang otoritas wahyu lisan. Rasul yang terakhir wafat, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah, diberi kesaksian dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Yohanes memberi kesaksian, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami saksikan, itu yang kami beritakan. Saksi mata. Ketika kita bicara tentang peristiwa, harus ada saksi peristiwa, harus ada saksi mata. Saksi harus memenuhi 2 tuntutan, yaitu subjektif dan objektif. Nah, sampai detik ini Bang Faruk belum menyampaikan pembuktian itu mengenai kisah di dalam Al-Quran mengenai Isa. Demikian dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya dulu, Pak Pendeta. Diskusi. Oke, ini saya closing memang. Nggak, saya closing. Bang Faruk silakan closing, tapi saya sudah closing ini. Oke, sekian. Silakan. Oke, ya. Disimak Pak Pendeta ya. Silakan. Kisah tentang Isa, ya, yang diceritakan Al-Quran memang berbeda dengan Yahudi. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan Allah ketika menceritakan tentang Isa ibnu Maryam dan juga Maryam itu sendiri. Seperti sebelumnya saya sampaikan tadi, itu untuk menyelamatkan dan memuliakan Maryam dan juga Isa ibnu Maryam. Karena pada waktu itu orang Yahudi memfitnah Maryam itu telah berzina dan Isa ibnu Maryam itu anak zina. Lalu Allah menceritakannya. Gitu loh, dalam surah Maryam ayat 16 sampai dengan 34 tadi saya sampaikan. Kisah Yahudi yang memfitnah Yesus anak zina, ya, itu yang membenarkan Bibel kalian, Pak Pendeta. Bibel kalian yang membenarkan itu. Bibel kalianlah yang memuaskan hasrat Yahudi pada saat itu yang telah memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus anak zina. Karena apa? Karena dalam Matius 1 nomor 19 sampai 21, kitab kalian menuliskan pernikahan antara Maria dengan Yusuf. Sementara hukum tradisi Yahudi, wanita hamil itu nggak boleh dinikahi. Bahkan dalam Ulangan 22 nomor 20 sampai 21 saya tunjukkan tadi, jangankan hamil,
perempuan Yahudi itu kalau dia sudah tidak perawan, ketika dia dinikahi oleh laki-laki, dia harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Kalau memang terjadi pernikahan antara wanita hamil dengan seorang laki-laki, ya berarti si laki-laki itu harus mengakui dia yang telah menzinahi perempuan itu dengan secara paksa atau melalui proses pemerkosaan. Karena dalam Ulangan 22 nomor 28 nomor 29 ini katanya, ini Pak Pendeta. Ini ya, saya tunjukkan datanya, jangan dibilang teman-teman nanti saya fitnah ya. 28 sampai 29. Yang memuaskan hawa nafsu Yahudi pada masa itu, yang memfitnah Isa, memfitnah Yesus dan juga Maria, mengatakan Maria telah berzina dan Yesus itu anak zina, itu memang Bible Kristen. Makanya saya bilang kalian itu bukan pembela Yesus, tapi kalian pengingkar Yesus. Ini ya, ini bisa besar nggak tuh? Kecil pula tulisannya ini. Aduh, salah pikir nanti Bapak Pendetanya. Ini. Nih. Jika seorang laki-laki ketahuan memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan, maka laki-laki itu harus membayar mas kawin sejumlah 600 gram perak kepada ayah perempuan itu. Perempuan itu harus menjadi istrinya dan tidak boleh diceraikan seumur hidup. Nah. Karena laki-laki itu sudah memaksa dia bersetubuh dengannya, gitu loh, atau telah memperkausnya. Ini kalau di dalam terjemahan baru dikatakan selama hidup dengan kita tidak boleh laki-laki itu memperingatkan pergi, ya. Karena apa? Sebab laki-laki itu telah memperkosanya. Bolehnya seorang wanita Yahudi itu dinikahi ketika dia tidak pernah atau hamil, ketika ada laki-laki yang muncul, mengakui bahwasanya dia yang telah memperkosa perempuan itu. Sementara Maria itu kan wanita suci, Pak Pendeta. Ya, yang kedua, dari awal diskusi tadi sampai detik ini Pak Pendeta tidak bisa menjawab. Matius ini dapat informasi dari siapa cerita tentang Maria dan juga Yusuf? Pak Pendeta ngotot tentang siapa saksi. Sementara Pak Pendeta, pertanyaan Bapak Pendeta Bapak arahkan ke internal Bapak sendiri, itu nggak bisa. Siapa saksi ketika Yusuf itu mimpi ketemu malaikat? Siapa saksi ketika malaikat menemui Maria mengkabarkan tentang kehamilannya dalam Lukas 1 nomor 31? Gabrulnya lagi tulisannya Matius ini Pak Pendeta, berani-beraninya dia mengatakan ketika Yusuf menikahi Maria mereka tidak bersetubuh, sementara Yusuf gak pernah curhat sama Matius. Gak ada ceritanya Yusuf curhat kepada Matius. Matius tahu nggak kok Matius? Apa tuh Yusuf? Aku waktu menikahi Maria, waktu dia hamil Yesus, aku nggak mensetubuhi dia loh. Kan gak ada ceritanya itu. Sampai masalah dapur orang pun, ini masalah dapur loh, Matius bisa tahu, coba lah. Ini tidak lain tidak bukan ngarang. Yesus sendiri anaknya tidak pernah menceritakan hal yang serupa. Ya, semoga teman-teman Kristen yang mendengarkan diskusi kita ini beserta dengan Bapak Pendeta mendapatkan hidayah, terbuka akalnya, ya bisa memahami mana cerita yang tanpa narasumber atau tanpa yang merupakan karangan dan juga dongeng belaka, ya. Sampai di sini, oke ya Bang Farid, ya. Oke, jadi kita bisa lihat ya, mana yang benar, mana yang palsu. Silakan dinilai sendiri. Ya. Yang palsu tidak ada datanya.